Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Kita akan membahas salah satu kota tua dan paling terkenal di dunia. Kota yang bernama Sparta. Sebuah kota yang melahirkan salah satu tentara paling terkuat di muka bumi karena kejantanan dan kedisiplinan militer mereka. Kota yang juga terkenal karena salah satu konflik mereka, yaitu pertempuran Thermopylae, di mana 300 pasukan Sparta yang dipimpin oleh Raja Leonidas menghadapi ribuan pasukan dari Kekaisaran Persia. Tidak lupa juga persaingan mereka dengan rival abadi mereka, kota Athena. Saya ingin membahas secara singkat tentang sejarah mereka, dari kebangkitan kota Sparta sampai aneksasi mereka di tangan Republik Romawi. Kota Sparta adalah bagian dari peradaban Yunani kuno. Terletak tepatnya di semenanjung Peloponnesos. Sebelum datangnya Sparta ke tanah ini, seluruh daratan Yunani pada awalnya dikuasai oleh peradaban Mycenaean di zaman perunggu dari tahun 1600 sampai 1100 sebelum Masehi. Sejarawan beranggapan kalau peradaban Mycenaean adalah salah satu sumber dari mitologi dan kepercayaan orang-orang Yunani kuno. Kisah seperti Iliad dan Odyssey dikaitkan dengan peradaban ini. Ketika runtuhnya zaman perunggu, peradaban Mycenaean juga ikut runtuh secara bersamaan, dan peradaban Yunani memasuki periode yang disebut The Greek Dark Age atau zaman kegelapan Yunani, di mana sangat sedikit atau nihilnya catatan sejarah dari periode ini yang berlangsung selama 300 tahun, dari tahun 1100 sampai 800 sebelum Masehi. Meski begitu, periode kegelapan ini akan menjadi panggung dari kebangkitan periode Yunani berikutnya dengan berkembangnya peradaban, kultur, dan budaya yang akan kita kenal sebagai peradaban Yunani kuno. Dimulai dari abad ke-9 sebelum Masehi atau dari tahun 900 sampai 800 sebelum Masehi, mulai bermuncullah polis-polis atau negara kota di seluruh Yunani sebagai unit sosial, politik, dan peradaban baru. Periode yang disebut sebagai Archaic Period atau periode Arkais. Nah, di periode inilah kota-kota Yunani kuno yang kita kenal mulai didirikan, seperti kota Athena, Korinth, Argos, dan tentu saja Sparta. Wilayah yang nantinya menjadi tempat kota Sparta dibangun bernama Lakonia. Wilayah yang memiliki topografi yang beragam, termasuk perbukitan, pegunungan, dan dataran rendah. Pegunungan Taygetus dan Sungai Eurotas merupakan fitur dominan di wilayah ini. Menurut legenda, Lakonia pernah dikuasai oleh seorang raja bernama Menelaus, salah satu figur sentral dalam kisah perang Troya sebagai suami dari Helen of Troy. Menelaus bersama dengan kakaknya, Raja Agamemnon, menjadi salah satu pemimpin utama pasukan Yunani dalam peperangan mereka dengan Troya. Dalam mitos dan legenda kepercayaan orang-orang Sparta, kota Sparta didirikan oleh seorang bernama Lakodaimon. Ia adalah anak dari dewa Zeus dan seorang nymph bernama Taygete. Lakodaimon menikahi seorang putri Lakonia bernama Sparta. Lakodaimon kemudian menamai kotanya sebagai Sparta atas penghormatan dan bentuk rasa cinta terhadap istrinya. Nah, dari sinilah setidaknya menurut legenda nama Sparta berasal. Tapi menurut sejarah dan arkeologi, ketika memasuki periode keruntuhan peradaban Mycenae, sebuah peradaban Yunani kuno bernama suku Doria melakukan invasi dan migrasi besar-besaran atas wilayah Lakonia ini. Suku Doria adalah salah satu dari 4 suku utama yang menjadi bagian dari peradaban Yunani kuno. Keempat suku ini adalah suku Achaea dengan polis terkenal mereka, Patras, suku Aeolian yang bermigrasi ke Tesalia, suku Ionian dengan kota terkenal mereka, Athena, dan suku Doria, nenek moyangnya orang-orang Sparta. Suku Doria menginvasi wilayah Lakonia ini dan kemudian menetap di sini. Di sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, mereka mendirikan beberapa desa dan pemukiman kecil. Beberapa desa kecil ini bernama Limnae, Pitana, Mesona, dan Sinosaura. Pemukiman kecil ini kemudian berkembang menjadi entitas yang lebih besar dan memutuskan untuk bersatu membentuk sebuah kota baru, yaitu kota Sparta.
Kota ini dibangun di tepi sungai Eurotas yang memungkinkan Sparta untuk melakukan pertanian dan agrikultur. Nama Sparta sendiri berasal dari kata kerja di dalam bahasa Yunani kuno yang berarti saya menabur atau menabur, merujuk pada penanaman bibit tanaman di tanah mereka yang cenderung subur. Di periode ini, Sparta sudah mulai menyebarluaskan pengaruh mereka ke berbagai wilayah di Lakonia dan Peloponnesus. Mereka pernah berperang melawan suku Dorian lain yang mendirikan kota Argos dan berperang di wilayah Arkadia. Di antara abad ke-9 dan ke-8 sebelum Masehi, Sparta memasuki fase perubahan dan reformasi. Reformasi ini diatributkan kepada seorang tokoh bernama Lycurgus. Lycurgus sendiri adalah tokoh semi-sejarah, semi-legenda karena tidak ada catatan sejarah kontemporer atau bukti-bukti fisik tentang keberadaannya, dan juga karena cerita hidupnya sendiri diselimuti oleh mitos. Meskipun demikian, reformasi dalam politik dan kehidupan orang-orang Sparta memang terjadi. Reformasi ini melibatkan serangkaian perubahan struktural, sosial, militer, dan politik. Dalam reformasi politik, Sparta memiliki kombinasi unik seperti oligarki, demokrasi, dan monarki. Sparta dipimpin oleh dua orang raja yang memiliki otoritas setara, sehingga satu raja tidak bisa melawan rekan rajanya. Kedua posisi raja ini bersifat turun-temurun dan datang dari dua keluarga saja, yaitu keluarga Agiat dan Eurypontit. Menurut sejarawan Herodotus, Lycurgus, sang penyusun hukum, berasal dari keluarga Agiat, salah satu dari dua keluarga kerajaan Sparta. Menurut legenda, kedua keluarga ini merupakan keturunan dari Herakles atau Hercules. Tugas dari kedua raja ini melibatkan aspek keagamaan, yudisial, dan militer. Memegang posisi mutlak dalam pasukan tentara Sparta, serta menjadi imam besar bagi dewa Ares, salah satu dewa utama yang disembah masyarakat Sparta. Sparta memiliki beberapa lembaga lain seperti Gerousia, suatu dewan yang berisi 28 orang tua di atas 60 tahun dan dua raja termasuk dalam lembaga ini. Bertugas sebagai badan legislatif dan pengawas terhadap keputusan pemerintah. Terdapat juga lembaga Apella yang merupakan majelis rakyat yang memberikan suara untuk mengesahkan atau menolak keputusan penting. Meskipun memiliki hak suara, Apella memiliki sedikit kekuatan politik nyata dan Gerousia lebih berpengaruh. Dan lembaga pemerintah terakhir yang disebut Ephor. Terdapat 5 Ephor yang dipilih setiap tahun oleh Apella. Mereka memiliki kekuasaan besar dan berfungsi sebagai pengawas terhadap raja dan pemerintah. Kelima anggota Ephor ini dapat mengadili raja dan mengambil keputusan strategis. Dalam hal sosial, Sparta memiliki sistem hierarki sosial yang ketat. Terdapat 3 tingkat kasta sosial di Sparta, yaitu Spartiates, Peroikoi, dan Helot. Spartiates adalah warga kelas atas yang menjalani pendidikan militer penuh. Mereka merupakan kelas aristokrat dan prajurit yang diberikan hak politik penuh dan diwajibkan untuk melayani di militer. Tanah mereka dikelola oleh budak, membebaskan mereka untuk mengejar seni perang. Di bawah Spartiates adalah Peroikoi. Peroikoi adalah warga kelas menengah yang tinggal di sekitar Sparta. Mereka juga disebut sebagai Lakodaimon. Meskipun tidak memiliki hak politik penuh, mereka dapat melakukan perdagangan dan bekerja di bidang lain selain militer. Di dasar hierarki sosial adalah Helot. Helot adalah pekerja tanah atau budak yang dimiliki oleh negara dan menyediakan Spartiates dengan makanan dan barang lainnya. Sistem politik dan sosial Sparta sangat terfokus pada militer dengan tujuan utama untuk mempertahankan kekuatan dan kestabilan negara. Dalam militer, Sparta memiliki pendidikan militer bernama Agoge. Dirancang untuk melatih anak-anak Sparta, kasta Spartiates lebih tepatnya, untuk menjadi prajurit yang terampil dan disiplin. Mereka pertama akan diperiksa oleh pemerintah sejak bayi. Bayi-bayi yang lahir cacat dan dianggap lemah akan dibuang dan ditinggalkan di pegunungan. Di saat memasuki usia 7 tahun, mereka mulai dilatih. Para siswa Agoge tinggal dalam kemah bersama-sama, terpisah dari keluarga mereka dan diawasi oleh anak-anak yang lebih tua.
Hidup bersama ini dimaksudkan untuk memupuk solidaritas dan menekankan pentingnya kolektivitas di atas individualitas. Pendidikan yang terdapat di dalam AGOG melibatkan pembentukan loyalitas terhadap Sparta melalui indoktrinasi, pelatihan militer, toleransi terhadap rasa sakit, berburu, dan persiapan sosial. Anak perempuan juga wajib memasuki pendidikan AGOG ini, tapi tidak diwajibkan untuk menjadi tentara hoplite Sparta. Pendidikan ini akan berakhir ketika mereka memasuki usia 30 tahun dan kemudian diberikan hak sipil dan politik penuh. Sebidang tanah diberikan kepada mereka yang akan dikelola oleh para budak atau helot. Mereka akan menjadi anggota dari tentara Sparta atau hoplite Sparta. Seluruh penduduk Sparta mengabdikan diri mereka di bidang perang dan diplomasi, dengan sengaja mengabaikan bidang lain seperti seni, literatur, dan lain-lain. Tapi dengan pengorbanan ini, mereka memiliki tentara terkuat di Yunani, bahkan mungkin di zaman itu. Dengan tentara ini, mereka mulai menaklukkan penduduk daerah Mesenia. Peristiwa yang disebut dengan Perang Mesenia Pertama, yang berlangsung selama 19 tahun, yaitu dari tahun 743 sampai 724 sebelum Masehi. Mesenia akan terus dipegang secara ketat oleh Sparta karena tanah mereka yang subur. Tapi beberapa dekade kemudian, penduduk Mesenia akan melakukan pemberontakan yang disebut Perang Mesenia Kedua. Perang yang berlangsung dari tahun 660 sampai 650 sebelum Masehi ini akan dimenangkan oleh Sparta. Setelah Sparta memenangkan perang ini, mereka menjadikan sebagian besar dari penduduk Mesenia sebagai helot atau budak negara. Di tahun 550 sebelum Masehi, Sparta membentuk aliansi militer dengan berbagai negara kota di semenanjung Peloponnesos. Aliansi militer ini disebut Peloponnesian League atau Liga Peloponnesos. Sparta memegang posisi hegemon atau pemimpin utama dalam liga aliansi ini. Anggota-anggota liga, terutama dari Peloponnesos, bersumpah untuk saling membantu dalam hal pertahanan dan bersatu melawan ancaman dari luar. Setiap anggota liga memiliki hak suara di dalam rapat umum, tetapi keputusan-keputusan utama tetap berada di tangan Sparta. Peran penting Sparta dalam memimpin aliansi negara kota Yunani terbukti ampuh setelah pengorbanan dan pertempuran epik di Thermopylae, di mana Raja Leonidas beserta 300 tentara Sparta dibantu dengan sekutu mereka bertempur melawan ribuan tentara Persia. Meskipun gagal dalam pertempuran ini, tapi mereka berhasil memberikan waktu bagi negara kota yang lain untuk mengatur strategi mereka yang berhasil memenangkan peradaban Yunani atas invasi dari Kekaisaran Persia. Liga Peloponnesos yang dipimpin oleh Sparta juga nantinya akan berperang dengan rival mereka, kota Athena yang memimpin liga aliansi mereka sendiri, yaitu Delian League atau Liga Delos, dalam perang Peloponnesos. Perang ini dimenangkan oleh Sparta dan liga aliansinya membuat Sparta menjadi hegemon dan negara terkuat di seantero peradaban Yunani kuno. Setelah pendudukan Sparta di Athena, pemerintahan oligarki diadakan oleh Sparta untuk mengendalikan pemerintahan di Athena, mengakhiri demokrasi sementara di kota itu. Sparta juga menggunakan kekuasaan militer dan politiknya untuk menegakkan pemerintahan oligarki di negara kota di Peloponnesos yang mendukung mereka. Dominasi dari Sparta atas Yunani ini berlangsung dari tahun 404 sampai 371 sebelum Masehi. Tapi dari sinilah kejayaan mereka akan mulai menurun. Tindakan Sparta yang ikut campur dalam hal politik negara kota yang lain dianggap sebagai tirani. Di tahun 378 sebelum Masehi, kota Thebes melakukan pemberontakan atas kekuasaan Sparta ini. Maka terjadilah Perang Thebes-Sparta yang berakhir dengan kekalahan Sparta di tahun 362 sebelum Masehi. Liga Aliansi Peloponnesos akan dibubarkan dan di saat inilah Sparta akan menjadi negara yang dikuasai oleh kota Thebes dan Liga Aliansinya. Di masa pemerintahan Alexander the Great di tahun 323 sebelum Masehi dan seterusnya, Sparta tidak memiliki peran besar dalam konflik-konflik ini.
Di abad kedua sebelum Masehi, Sparta mengalami periode ketidakstabilan dan perubahan kepemimpinan yang konstan. Persaingan antara negara kota Yunani juga membuat Sparta kehilangan posisinya sebagai kekuatan dominan. Mereka akan terus melakukan kampanye militer untuk mengembalikan kejayaan tentara mereka, tapi negara kota yang lain telah beradaptasi dengan pasukan Sparta dan memiliki pasukan tangguh mereka sendiri yang bisa mengalahkan pasukan Sparta. Mendekati masa akhir mereka, Sparta mengalami reformasi besar dan posisi dua raja tidak diperlukan lagi. Dari tahun 210 sampai 192 sebelum Masehi, Sparta hanya dipimpin oleh satu raja saja yang bersifat seperti diktator. Mereka melakukan reformasi untuk mengembalikan kejayaannya. Tapi Sparta hanya menjadi kekuatan regional saja, selamanya berada di bawah bayangan Romawi, Makedonia, dan Liga Achaia. Di tahun 192 sebelum Masehi, Sparta dipaksa bergabung dengan Liga Achaia, menjadi akhir dari kemerdekaan mereka. Liga Achaia ini akan berperang dengan Republik Romawi di Perang Achaia di tahun 146 sebelum Masehi. Peperangan ini akan dimenangkan oleh Republik Romawi, yang berakhir dengan aneksasi Romawi atas Yunani. Kota Sparta tetap menjadi kota yang terkenal di dalam Romawi, menjadi tempat yang dikunjungi oleh turis. Kota Sparta berawal dari kota yang terkenal dengan kekuatan militernya yang kuat, pada akhir hayatnya hanya menjadi tempat berlibur para turis. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang kota Sparta ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.